Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan materi usul fikih, yaitu masih mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama, yaitu yang kedua as-sunnah. Kemarin sudah kita bicarakan Al-Quran, dan yang sekarang adalah yang kedua as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Secara bahasa, sunnah itu artinya jalan, cara, atau metode. Bisa pula berarti perilaku, tabiat, watak, atau hukum. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahra, sunnah adalah ma shadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau ketetapan. Lalu terbagi berapakah sunnah itu? Dari pengertian ini bisa diketahui sunnah terbagi tiga. Satu, sunnah yang terkait dengan perkataan Nabi yang disebut dengan qauli. Kedua, sunnah yang terkait dengan perbuatan Nabi atau fi'li. Dan yang ketiga, sunnah yang terkait dengan pengakuan Nabi atau takriri. Apakah yang dimaksud dengan sunnah qauli atau qauliyah? Qaul itu artinya perkataan, sementara qauliyah berarti yang berkaitan dengan perkataan. Jadi sunnah qauliyah adalah seluruh perkataan Nabi. Perkataan Nabi tersebut didengar oleh sahabat dan diteruskan kepada tabi'in. Contohnya, sahabat mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nasiya an sholatin, man nama au nasiya an sholatin, fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidak sholat karena tertidur atau lupa, hendaklah ia mengerjakan sholat pada saat ia telah teringat. Au kama qala. Lalu mana contohnya sunnah qauliyah? Contoh lain misalnya Nabi bersabda, la dharara wa la dirara. Tidak boleh membuat kesusahan dan tidak boleh membalas dengan kesusahan juga. Lalu apakah yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah? Sunnah fi'liyah artinya semua perbuatan dan tingkah laku Nabi yang dilihat oleh sahabat dan diperlihatkan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan macam-macam perbuatan Nabi dilihat dari kedudukan Nabi sebagai manusia biasa dan sebagai utusan Allah. Pertama, perbuatan Nabi yang merupakan kebiasaan yang lumrah dikerjakan manusia pada umumnya, seperti cara makan, minum, berdiri, duduk, berpakaian, memelihara jenggot, dan mencukur kumis. Kesemuanya merupakan tabiat Nabi sebagai manusia biasa. Menurut sebagian ulama, kebiasaan kemanusiaan Nabi seperti ini dapat berdampak hukum, yaitu sebagai sunnah untuk diikuti. Namun sebagian ulama lain mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan Nabi seperti itu tidak berdampak hukum dan dengan demikian tidak harus diikuti. Yang kedua, perbuatan Nabi yang hanya khusus dilakukan oleh Nabi, tapi tidak wajib bagi umatnya untuk mengikuti. Mana misalnya? Misalnya Nabi wajib sholat duha, wajib sholat tahajud, dan wajib berkurban. Sedangkan umatnya hanya disunahkan melakukannya. Contoh lain, Nabi boleh menikahi wanita lebih dari 4, tapi umatnya tidak boleh lebih dari 4. Ketiga, perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan hukum yang terkandung dalam Al-Quran, seperti cara sholat, cara puasa, cara haji, jual beli, dan hutang piutang. Maka semua perbuatan itu berdampak kepada pembentukan hukum, bukan hanya bagi Nabi, melainkan juga bagi umatnya. Misalnya, Nabi bersabda, shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Apakah yang dimaksud dengan sunnah takriri?
Sunnah takririyah adalah sikap Nabi terhadap suatu kejadian, perbuatan atau perkataan sahabat yang dilihatnya. Melihat kejadian itu, Nabi ada kalanya mendiamkannya, tidak menunjukkan tanda-tanda mengingkarinya, menyetujuinya, dan menganggapnya sebagai perbuatan baik. Inilah bentuk ikrar, pengakuan Nabi terhadap kejadian tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan Nabi sendiri yang hukumnya boleh untuk dilakukan. Mana contoh sunnah takririyah? Pernah Nabi mendiamkan orang yang memakan binatang dob atau sebangsa biawak. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan sebagai kebolehan memakan daging tersebut. Sekiranya daging hewan dob tersebut haram, pasti Nabi melarangnya, pasti. Mana contoh lain? Contoh lain, Nabi mendiamkan dzikir dengan suara keras sesudah sholat. Bahkan sahabat juga mendengar suara keras dzikir sesudah sholat. Selain pembagian sunnah di atas, ada juga ulama yang menambah sunnah. Yang ketiga namanya sunnah hammiyah dan tarkiyah. Apa yang dimaksud sunnah hammiyah? Dan beri contoh. Sunnah hammiyah adalah sesuatu yang sudah diniatkan oleh Nabi tetapi tidak dikerjakan. Contoh, Nabi ingin berpuasa tanggal 9 Muharram, tetapi beliau telah wafat sebelum tanggal itu. Sedangkan sunnah tarkiyah adalah suatu perbuatan yang dengan jelas para sahabat menerangkan bahwa Nabi meninggalkan perbuatan itu. Seperti perkataan sahabat bahwa Nabi tidak memandikan para syuhada Uhud dan tidak menyolatkannya. Kemudian bila dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkannya, sunnah dapat dibedakan menjadi 3 atau hadis dibedakan menjadi 3. Apa saja? Pertama hadis mutawatir, kedua hadis masyhur, ketiga adalah hadis ahad. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan masing-masing penjelasan mengenai hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Demikian barangkali, semoga barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.